warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Maisarot dari Sekolah Akuntansi 1. Di sini saya akan meringkas materi tentang perubahan kimia dan tata surya. Perubahan kimia adalah suatu materi perubahan yang terjadi pada suatu materi atau zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang bersifat berbeda dengan zat asalnya. Berbeda dengan perubahan fisika, perubahan kimia bersifat permanen atau tidak dapat diubah. Materi yang mengalami perubahan kimia dapat diamati dengan memperhatikan ciri-ciri seperti berikut. A. Perubahan warna. Reaksi kimia suatu zat bisa terlihat pada besi yang berkarat yang menunjukkan adanya perubahan warna. Misalnya permukaan besi tampak berwarna abu-abu, keperakan dan berkilau. Karena adanya perubahan kimia, besi warna berubah menjadi warna coklat dan berkaratan. Karat itu disebut juga dengan korosi, yaitu kerusakan material yang disebabkan oleh proses elektrokimia dari lingkungan sekitar. Yang B. Pembentukan gas. Proses pembakaran kayu bakar atau bahan bakar minyak akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya reaksi kimia dengan indikasi terbentuknya gas. Yang C. Pembentukan endapan. Pernahkah kamu melihat kerak putih yang permukaan perkakas seperti keran air? Kerak tersebut merupakan endapan yang berbentuk karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi antara air sari dengan perkakas logam menyebabkan pembentukan endapan. Yang D. Perubahan suhu. Reaksi kimia dapat terjadi karena suatu zat menerima atau melepaskan panas atau kalor sehingga terjadinya perubahan suhu. Reaksi kimia yang menerima panas disebut reaksi endoter, sedangkan reaksi yang melepaskan panas disebut ekstoter. Segitu saja materi tentang perubahan kimia. Selanjutnya kita akan memasuki materi tata surya. Tata surya merupakan sistem yang terdiri dari bintang, planet, meteor, dan benda-benda lain yang meliputinya. Sistem tata surya merupakan bagian kecil dari miliaran gugusan bintang penghuni galaksi Bima Sakti. Bagaimana pembentukan tata surya dan apa saja komponen yang terdapat pada sistem tata surya kita? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah teori-teori pembentukan tata surya. Yang pertama adalah teori nebula, menyatakan bahwa tata surya awalnya berbentukan berbentuk massa gas raksasa atau karbon raksasa yang panas, berbahaya, dan berputar perlahan-lahan. Kecepatan rotasi semakin lama semakin tinggi sehingga sebagian materi massa terlepas. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, seorang ahli filsafat dari Jerman, dan dikemukakan oleh Simon de Laplace, ahli matematika dari Prancis, sehingga teori nebulan ini dikenal dengan teori Laplace. Selanjutnya adalah teori planetesimal, yaitu menyatakan bahwa ada sebuah bintang yang melintas ruang angkasa dengan cepat dan berpapasan dengan matahari dalam jarak yang cukup dekat. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga terjadinya matahari tertarik ke arah bintang. Ketika bintang menjauh, massa gas matahari yang tertarik oleh bintang terlempar dan menghambur. Massa tersebut kemudian menjadi dingin dan membentuk planet. Teori ini dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain, ahli geologi dari Amerika, dan juga Forrest R. Moulton, ahli astronot dari Amerika. Selanjutnya adalah teori pasang surut, menyatakan bahwa planet-planet tersebut langsung oleh gas asli matahari yang tertarik oleh sebuah bintang yang melintas di dekatnya. Ketika bintang mendekati matahari, tarikan gravitasinya menyebabkan pasang surut pada gas matahari. Tarikan tersebut kemudian membentuk seperti cerutu panjang.
ketika bintang menjauh, sebagian gas pada cerutu pecah dan benda-benda tersendiri. Teori ini dikemukakan oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffreys, ilmuwan dari Inggris, yang dia adalah teori bintang kembar, dikemukakan oleh astronot Inggris R.A. Lyttelton pada tahun 1956. Menurut teori ini, tata surya awalnya terbentuk dari dua bintang kembar raksasa. Kemudian salah satu bintang itu meledak sehingga menghasilkan puing-puing dan debu. Yang adalah teori awan debu, dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker, ahli astronomi dari Jerman, dan disempurnakan oleh astronomi Georg Kuiper. Teori awan debu menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk oleh sejumlah awan gas debu yang sangat banyak. Gumpalan awan tersebut menyusut dan menarik partikel debu sehingga berbentuk bola. Kemudian semuanya melilin sehingga gumpulan bola itu sudah berubah menjadi seperti piringan cakram. Pada bagian tengah cakram perputarannya lambat sehingga tekanan panasnya meningkat. Itu saja materi tentang perubahan kimia dan tata surya. Saya Elisa Mesaro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.